Aku ingin tiket segera menuju ke gua hari ini. Twinkle, kau pasti belum lupa kesepakatan kita, bukan? Aku sudah bilang padamu, kemanapun kau pergi, maka aku akan mengikutimu. Selalu. Baiklah, aku biarkan kau bulan madu berangkat bersama Kun saat ini. Tapi bagaimana bulan madumu? Akan menjadi momen yang bahagia. Karena kau akan bahagia jika ada Yufras bersamamu. Jadi untuk membuat bulan madumu paling membahagiakan, aku akan datang ke sana. Dan nanti dari gua ke Amritsar, akan kembali mayatnya Kunz. Lalu kau dan aku akan terbang bersama. Psst. Menyesatkan. Kau bilang apa? Coba ulangi, kau bilang apa? Tidak, Kenapa takut? Bilang sekali lagi. kenapa aku harus takut? Apapun yang telah kukatakan, aku sudah katakan. Kalian sama saja, ada gadis cantik, matanya langsung melotot. Memangnya aku tidak lihat apa? Apa kau ingin mengantarkan gadis itu pulang juga? Cukup. Tidak ada gunanya kau bicara seperti itu. Kau saja yang salah menafsirkan. Pikiranmu kotor. Kau selalu berpikir, kalau aku suka dengan mereka. Kau pikir aku suka dengan mereka. Kalau aku memang suka dengan mereka dan mereka suka denganku, apa masalahmu? Apa kau akan merasa cemburu padaku? Pantas saja aku mencium bau terbakar. Ternyata di sini. Dasar pencemburu. Cemburu? Aku tidak cemburu. Aku tidak cemburu atas macamnya. Dan kau? Kau hanya marah-marah dan pikiranmu kotor. Begitu terus. Kita baru saja mendarat dan kau sudah memulai perdebatan. Dan kau selalu saja yang memulai perdebatan itu. Selamat datang di Goa, Kunj. Kenapa kau melihatku begitu? Ayo kita ke hotel. Kita harus pergi ke hotel. Kau saja yang pergi. Lihat ini, aku punya peta. Aku bisa menemukan hotel sendiri. Aku terpaksa ikut denganmu karena Bebe. Tapi aku tidak akan pergi denganmu. Aku akan wisata sendiri dan kau juga wisata sendiri. Pasti rasanya tenang, tanpa gangguan darimu dan menghabiskan liburan sendirian. Begitu menyenangkan, bukan? Dadah. Terima kasih Tuhan, akhirnya kau mendengar doaku. Ini adalah hal terbaik yang telah kau bicarakan sejak kita bertemu. Aku akan jalan sendirian dan kau juga sendiri, mengerti? Sebenarnya, ini adalah impian setiap suami. Karena dia akan terbebas dari istrinya yang cerewet. Dan bulan madunya akan terasa lebih menyenangkan. Silakan kau pergi. Nanti kau bisa ceritakan perjalananmu padaku. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengantarkanmu pergi ke hotel. Oke, sana pergi. Kenapa kau menatapku terus? Ya sudah, kau juga pergi. Bagaimana Pak? Masih lama tidak? Sebentar lagi, Pak. Inilah kondisi di awal bulan madu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Kenapa bertemu dia lagi di sini? Ya ampun, suamiku terlihat seperti dewa ya. Ada apa suami tersayang? Apa ada masalah dengan mobilmu? Kasihan sekali. Ngomong-ngomong, kalau kau memohon pada aku akan memberimu tumpangan. Soalnya aku ini murah hati, tidak sepertimu. Tapi Nyonya, kau akan memberinya tumpangan jika hanya kau tahu kemana kau akan pergi. Ini hanya membuang waktu lama karena kau telah membuat aku berputar-putar. Kadang ke sini, kadang ke sana, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Tapi tetap saja kau tidak tahu kemana tujuanmu. Dia tidak bilang tujuannya kemana? Coba tanya dia, Pak. Dia itu punya peta. Tunjukkan petamu. Berapa kali aku bilang
Kalau pikiranmu itu terbatas, otakmu itu kosong. Dan kau tidak mau mendengarkan aku. Kau menuju ke selatan. Goa yang kita tuju itu adanya di utara. Pak, Bapak itu salah jalan. Bapak putar balik saja. Kembali ke arah yang sama, ke jalan yang awal tadi. Aku tidak akan kembali ke sana, itu sangat jauh. Aku harus ke bandara dan mengambil penumpang baru. Silakan cari taksi lain saja, aku tidak ingin pergi. Jangan, tolong. Pak, ini hanya sekitar setengah jam. Sekarang aku sudah tahu kemana aku ingin pergi. Tolong masukkan kembali barang-barangku ke dalam mobil, Pak. Nyonya, aku tidak akan mengantarmu. Kau angkat saja barang-barangmu ke pria itu. Aku bilang kan berapapun aku bayar. Kenapa Bapak tidak mau? Tolong antarkan aku lagi ya. Aku tidak menginginkan uang darimu. Kau bisa menyewa taksi lain saja. Kau sudah membuang waktuku. Aku harus pergi. Dia pasti menikmati melihatku tidak berdaya seperti ini. Pak, mobilnya sudah beres. Ya sudah, ayo berangkat. Aku juga akan bermurah hati padamu. Kalau kau mau, aku bisa beri tumpangan sampai ke hotel. Hai Tuan, selamat datang di Saini Castle Hotel. Hai, kami dari Amritsar dan kami sudah pesan hotel. Iya Tuan, kami terima pesanan dari Nyonya dan Tuan Sarna dari Amritsar. Ya, itu kami. Ini kunci kamar Anda Tuan. Terima kasih. Aku punya permintaan. Apa kami bisa dapat 2 ruang terpisah? Ya, ruang terpisah. Sangat jauh satu sama lain dan lebih baik kalau berada di lantai yang berbeda. Ya, itu boleh juga. Iya, benar. Tapi kami sudah memesan paket bulan madu untuk kalian. Kalian yakin ingin mengubahnya? Ya, kami ingin mengubahnya. Kami tidak keberatan kalau kamar bahkan tempat tidurnya tunggal. Asalkan terpisah satu sama lain. Sebentar. Nyamuk. Hei, kenapa kau lari? Hah? Siapa kau? Hah? Kenapa kau mengambil foto kami secara diam-diam? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Ayo cepat katakan. Pak, sebelum kau patahkan lenganku dan kameraku dalam kemarahan, paling tidak dengarkan aku dulu. Aku hanya seorang fotografer. Siapa yang menyuruhmu kemari? Pak, aku diperintahkan oleh Bebe. Dia meminta aku supaya aku mendapatkan foto bulan madu kalian berdua selama di sini. Jadi ya, aku harus menemani kalian berdua sepanjang waktu, ya kan? Nah, kalau Bebe sudah memerintahkan kepada seseorang, siapa yang bisa menolaknya? Itulah sebabnya. Jadi Bebe yang menyuruhmu? Ini kejutan yang lain dari Bebe. Kejutannya sama sekali tidak pernah habis. Pertama kejutan bulan madu dan sekarang mengirim kau kemari. Ya sudahlah, tidak masalah. Aku tidak percaya Bebe mengirim dia kemari. Liburanku jadi berantakan. Liburanku juga berantakan. Oh? Tuan, Nyonya, ini kunci kamar terpisah kalian. Oh? Eh, Oh. Hmm. Kenapa kunci untuk kamar terpisah? Kami baru saja menikah dan kami saling mencintai satu sama lain. Kami datang ke sini untuk bulan madu dan kami tidak akan berpisah. Kami akan berada di kamar yang sama. Jadi kami tidak perlu itu. Karena kita pasangan berbulan madu, tentu saja kita menginap satu kamar. Tapi Tuan, Anda yang mengatakan. Tadi itu aku cuma bercanda. Apa kau juga akan memberikan hotelnya pada kami? Hah, dia ini lucu sekali.
Kenapa kau melihatku jadi seperti itu? Ayo, siapkan kamarnya. Baiklah. Aku ambil lagi foto kalian berdua ya. Oh, Apa perlunya Bebe mengirim fotografer mengikuti kita kemari? Apa kau pikir aku harus memaafkan dia melakukan itu? Ini kelewatan. Sekarang aku harus menghabiskan sepanjang hari bersamamu. Sepanjang hari aku harus mendengarkan ocehanmu. Kau selalu memikirkan diri sendiri. Tragedi telah terjadi padaku. Aku telah berpikir bahwa aku pergi ke goa untuk pertama kalinya dan aku akan menikmati dan bersantai di sini. Ternyata tidak terjadi. Masalah baru harus kuhadapi denganmu. Kau ingin bersantai kan? Hah? Ya sudah, nikmati saja. Jika kau pergi sesuai dengan keinginanmu, jangan terpaksa untuk datang kemari. Kita juga terpaksa kan menghabiskan waktu bersama. Sudah diam. Aku tidak mau merekam apapun. Sekarang kita sudah sampai dan kita hadapi semuanya. Dan namaku Twinkle Taneja. Aku tidak akan biarkan orang lain merusak liburanku. Aku akan jalan-jalan sendirian. Lalu apapun yang terjadi, kita akan hadapi. Dah. Twinkle Taneja, kau bicara seolah-olah Putri Diana. Twink, kau ini selalu saja membuatku mendapatkan masalah. Ini tidak bisa dibiarkan. Hei, Ratu Masalah! Twinkle, permisi. Hei, Ratu Masalah, tunggu. Kau mau kemana? Kenapa kau mengikutiku terus? Apa kau tidak bisa meninggalkanku sendirian? Aku kan sudah bilang aku akan jalan-jalan sendiri. Kalau ada kau, aku bisa jadi bosan. Oh, jadi kau pikir aku tidak akan tenang jika tidak ada dirimu? Anggapanmu itu salah besar. Bukan liburanmu saja, tapi liburanku juga terganggu. Kita hanya menjaga supaya Bebe tidak curiga dengan kita. Kita harus bersandiwara di depan orang suruhannya. Jadi sebaiknya kita sama-sama. Iya, salam Pak, salam Bu. Dia akan selalu mengikuti kita. Kau panjang umur, kami baru saja membicarakanmu. Baguslah, aku menunggu kalian berdua ya. kenapa kau menunggu kami? Memangnya ada apa? Bebe menelpon, dia ingin bicara dengan kalian. Ini silakan diterima. Bebe, halo apa kabar? Salam, Bebe. Hai, Tuhan memberkati kalian berdua. Hal yang menyenangkan terjadi. Nah, Anan telah mengajarkan aku bagaimana menggunakan komputer ini. Jadi sekarang aku bisa melihat kalian berdua. Apa kabar, sayang? Aku harap kalian baik-baik saja. Anak-anak, kau suka dengan kamarnya, kan? Kamar bulan madu kami sangat menakjubkan, Bebe. Tapi yang lebih menakjubkan ada orang suruhanmu di sini. Dia melakukan tugas dengan baik, tidak pernah meninggalkan kami walaupun hanya sedetik. Dia mengambil foto kami terus. Oh, itu bagus sekali. Kalian berdua pergi dan melihat-lihat pemandangan. Pergi ke tempat baru dan klik banyak foto. Berbahagialah. Iya itu pasti, Bebe. Kami akan jalan bersama. Oh, sayang. Sayang sekali. Kalian berdua pergi bersama-sama. Dan bahagia. Iya, Selamat tinggal anak-anak. Sampai jumpa. sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, Ini, boleh aku pergi Pak? ya. Permisi Bu, Silakan, aku pergi ya. silakan. Ayo cepat. Kalau kau cocok dengan pakaian itu, beli saja. Tidak jadi. Hei, lihat, itu keren. Hei, hai. Boleh bicara sebentar denganmu? Boleh. Itu apa? Gelang apa itu? Ini gelang biasa. Kalau yang ini gelang pengantin. Apa itu? Apa bedanya antara gelang dan gelang pengantin? Gelang biasa yang biasa dipakai setiap wanita. Tapi kalau gelang pengantin dipakai hanya oleh wanita yang sudah menikah. Sebagai ikatan pernikahan atau pertanda baru menikah. Oh, indah sekali. Apa ini belahan hatimu? Kau memanggilnya apa? Suami atau yang lainnya? Setengah pahit. Maksudnya apa? Maksudku, separuh aku yang lebih baik. Dia mirip dengan dewa. Lucu sekali. Dari mana asal kalian?
Kau kan bicara terus. Apa kau menanyakan horoskop? Mau menanyakan email mereka? Caramu tertawa dan bicara seolah-olah kau akan pergi ke Rusia bersama mereka. Ayo pergi. Kenapa dengannya? Apa masalah? Tolong katakan padaku, apa masalahmu sekarang? Kenapa kau bertindak seperti istri? Aku bicara denganmu, kau marah. Aku bicara dengan gadis lain, kau marah juga. Apa yang harus aku lakukan? Jadi katakan padaku, apa masalahmu sebenarnya? Menyebalkan. Lihat mereka. Pasangan yang sempurna. Dah. Sampai jumpa. Apa masalahmu? Ayo, ayo. Selamatkan kami Tuhan. Tolong senyumnya. Hei, lihat, ada apa itu? Oh? 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 Dia kan gemuk. Jadi tidak bisa lari. Baru kali ini hidupku selalu difoto. Wah, cantik sekali. Lihat, Kunz. Gereja. Tahu tidak, aku selalu ingin mengunjungi gereja. Kau ingin masuk ke dalam sana? Ya sudah, kalau begitu kau masuk saja. Kenapa lampunya mati? Apa ada orang? Apa ada orang? Siapa di situ? Siapa di situ? Kunz, apa itu kau? Siapa di situ? Siapa di situ? Kunz, ini bukan waktunya bercanda. Mati lampu di sini. Kunz, jangan main-main denganku. Ayo datang ke sini, cepat. Kunz, aku tahu kalau itu kau. Ayo ke sini cepat. Kunz, jangan memainkan lelucon semacam ini. Ayo. Kau? Aku tahu pasti itu kau. Rasa humormu itu sangat aneh. Tapi aku tidak pernah menduga kau akan melakukannya. Kau membuatku takut dengan cara seperti itu. Kenapa kau menakut-nakutiku? Leluconmu itu benar-benar menjijikan bagiku. Dan itu menyebalkan. Kau ini bicara apa? Apa kau sudah gila? Aku bahkan tidak ada di sini. Aku kan sudah bilang kalau aku di luar. Sudah, jangan bohong. Tadi kau yang mencoba menakut-nakutiku kan? Dengan bersiul, dengan cara aneh seperti itu. Kau hanya mencari alasan untuk bertengkar denganku, dan kau selalu melakukan itu. Kau bahkan sama sekali tidak melihat tempatnya. Di mana saja kau selalu saja marah. Kau harusnya malu pada Tuhan. Jangan marah-marah di sini. Berani sekali kau mengatakan Tuhan. Apa kau tidak malu? Kau telah berdosa di hadapan Tuhan. Tadi kau bersiul seperti hantu, mencoba menakut-nakutiku dengan mematikan lampu. Sekarang kau tidak mengaku.
Apa yang harus aku akui? Maksudmu aku bersiul untuk menakutimu? Apa alasanku? Meskipun aku bersiul, itu tidak akan menakutimu. Apalagi aku tidak tahu bagaimana caranya. Kau tidak bisa bersiul. Tidak. Kau pintar sekali berbohong ya. Anak laki-laki mana yang tidak tahu cara bersiul? Hah? Kau hanya tahu bagaimana merepotkan istrimu. Kau hanya menunggu kesempatan untuk menyusahkanku. Baiklah, kalau begitu, aku akan berdoa. Kau tunggu di sini. Ya Tuhan, Tuhan bisa lihat sendiri. Suami macam apa yang aku punya? Kerjanya sehari-hari hanya menyusahkanku saja. Itulah sebabnya, tolong berikan aku keberanian dan kesabaran. Kalau dia merepotkanku, tolong berikan dia pelajaran, agar dia mengerti. Ya Tuhan, aku rasa sekrup di kepalanya itu sudah longgar. Karena dia sudah mulai gila. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dan sekarang hidupku sudah hancur. Tolong berikan aku keberanian untuk menghadapinya. Dan tolong juga berikan dia akal. Terima kasih. Kun Sarna, bersiaplah untuk akhir riwayatmu. Kau akan tamat. Twinkle mungkin harus pergi bersamamu untuk datang ke gua ini. Tapi dia akan kembali padaku nanti. Ya, dengan milik Euphrates. Kau siap untuk mati, Kun Sarna? Karena aku datang untuk mengantarkan kematianmu. Ya, kematianmu. Upacara kematianmu, nanti aku sendiri yang akan melakukannya. Dan aku bersama dengan Twinkle akan kembali ke Amritsar sambil bergandengan tangan dengan penuh mesra. Oh, 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 oh. Sebentar ya, aku nafas dulu. Kalian dari mana saja? Aku sungguh khawatir, makanya mencari kalian. Aku pikir kalian ini tersesat entah di mana. Hah? Ada masalah ya? Aku harap kalian berdua tidak bertengkar di sini. Begini, Bebe tadi menelpon. Dia takut kalian bertengkar. Bertengkar? Oh, oh. Kami tidak bertengkar. Kami juga tidak tahu apa itu pertengkaran. Iya, tidak ada yang bertengkar. Kami tidak bertengkar. Iya kan, suamiku? Iya, cuaca di gua ini sangat panas. Apalagi saat kami bersama selama 24 jam. Hah? Baiklah, baiklah. Jadi kalian ini memang tidak tersesat ya. Seharusnya kalau kalian ingin menyendiri, bilang padaku. Kita kan bisa bersama-sama. Iya, ya benar. Sesuatu seperti itu. Misalnya belanja. Iya, iya, belanja. Kalian ini memang pasangan yang serasi. Jadi aku foto satu kali lagi ya. Foto Foto? Iya, di gereja. aku kan belum mengambil foto kalian hari ini. Ayolah. Pose romantis, tahu kan? Pokoknya kalian berdua harus berdekatan, berpelukan juga boleh. Begini juga boleh. Itu gaya dari Raj Kapoor dan Nargis. Huh. Iya. Ya, kalian tahulah, setidaknya satu foto romantis yang sesuai. Bebe pasti akan senang melihat gaya foto kalian. Hah? Letakkan saja tanganmu. Sedikit di pinggang, lalu tahan di pinggang. Dengan gaya sarukan? Bukan seperti sarukan, foto berpelukan miring saja. Begini. Gaya Titanic? Gaya Titanic nanti dulu. Kalian gaya berpelukan miring saja dulu. Ayo. Jadi, tangan Tuan ke pinggang Nyonya. Eh, Lalu menyiku seperti ini. Jangan merasa malu. Itu kan istri Tuan. Eh, Ayo miringkan. Iya, bagus. Ya, bagus. Eh. Ah,
Suami tercinta, suami tersayang. Ayo saling tersenyum. Ha, bagus, bagus. Ah, halo? Ya? Au! Ah! Apa? Yufrats meninggalkan rumah? Dan kalian tidak tahu kemana dia pergi begitu? Iya, 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 baiklah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aneh sekali. Yufrats pergi dari rumah tanpa memberitahu. Apa sebenarnya maunya? Oho, Anita, kau di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana di rumah ini. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak, aku hanya merasakan ketegangan karena tidak bisa menghubungi Yufrats. Aku baru telepon temannya untuk tahu di mana dia. Dengar Anita, aku mengerti bagaimana seorang ibu. Jantungnya mencair saat itu berkaitan dengan anaknya. Tapi apa yang dilakukan Yufrats padamu itu sangatlah tidak baik, Anita. Dia sudah tidak mempedulikanmu sebagai ibunya. Lalu untuk apa kau merasa memikirkannya, Anita? Seharusnya kau tidak perlu mengkhawatirkan dia, tapi sebaliknya, kau harus khawatir tentang orang yang sangat mencintaimu, Anita. Kau mau makan? Ayo kita makan sekarang. Makan? Aku tidak nafsu makan. Aku tidak ingin diganggu sama sekali. Itu salah, Anita. Kau sangat salah. Di satu sisi kau menyuruhku pergi dan bekerja, konsentrasi pada bisnisku. Dan inilah alasan agar aku menjauh darimu, kan? Padahal aku sama sekali ingin agar kau berada di sampingku sepanjang hari. Hah? Dengar, Anita. Hari ini aku sendiri yang akan menyajikan makanan di piring untukmu, Anita. Beserta manisannya. Oh, Aku yakin kau pasti akan suka. Ayah, aku mau... mm. Ya sudah, nanti saja aku bicaranya. Ya, itu lebih baik. Ayo sekarang kita ke meja makan. Kau lihat saja nanti, Twinkle. Sebelum kau kembali dari goa, aku sudah berhasil menguasai rumah ini. Dan aku akan mudah menghancurkan kehidupanmu. Kau terlihat sangat cantik saat kau tertidur, sayang. Hari ini meski begitu dekat, aku berada jauh denganmu. Aku bisa menyentuhmu, walau kau tidak menginginkannya. Ada orang di sini. Pasti tadi ada orang di sini. Mungkin kau lepas dariku hari ini. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Mau berapa lama lagi kau jauh dari pesonanya Yufrats? Mau berapa lama lagi? Sampai kapan kau menyembunyikan kecantikanmu dariku? Itu terjadi setelah pernikahanmu, bukan? Kau datang ke sini untuk bulan madu dengan suamimu. Tapi tidak. Itu tidak akan lama. Karena setelah suamimu mati, kau akan datang padaku. Kita akan kembali bersama. Kau bulan madu bersama dengan Yufrats. Di kota Goa ini, akan terjadi hal yang selama ini tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Sekarang, kita akan sangat dekat. Dan sambil bergandengan tangan, kita berdua akan jalan-jalan.
kita akan bersatu untuk selamanya. Selamanya. Itu suara yang sama. Itu yang bersiul di gereja. Tapi kenapa aku mendengarnya berulang kali? Siapa di situ? Kunz? Kunz, tolong bangun. Kunz, bangun, ada orang di Biarkan sini. aku tidur, ganggu orang tidur saja. Kunz, tolong bangun, ada orang di sini. Kau ini apa-apaan, Twinkle? Apa yang kau lakukan? Hah? Twinkle? Ada apa? Kenapa kau ketakutan? Kunz, ada orang di kamar kita. Twinkle, mana bisa ada orang di sini? Kamar kita dikunci. Kunz, aku mendengar siulan yang sama seperti yang aku dengar di gereja. Suara yang sama. Dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk sembarangan. Yang kedua, siapa tahu yang bersiul itu tamu di kamar sebelah, itu hanya kebetulan. Kalau kau pikir hantu yang bersiul, ya silakan saja, mungkin dia jatuh cinta padamu. Dan bagiku itu tidak masalah untukmu, iya kan? Tapi sebenarnya, hantu juga akan kabur jika melihatmu. Ini bukan waktunya bercanda. Aku yakin pasti ada orang di sini. Dengar, karena kau sudah membangunkanku dengan cara seperti ini, maka aku tidak akan bisa tidur. Lebih baik aku nonton TV saja. Dan kau, lebih baik kau tidur. Jangan takut, aku tidak akan pergi. Twinkle, ayo tidurlah. Aku di sini. Ayo. Kau lihat apa? Jangan punya ide seperti itu, Cipo. Ide? Aku tidak lihat siapa-siapa. Bisanya menuduh saja. Di sini semua orang bebas untuk memandang siapa saja. Dasar ratu masalah. Ya Tuhan, kedua anakku sedang pergi jauh dari kota ini. Tolong lindungi mereka. Tolong berikan mereka berdua kebahagiaan, kesuksesan, dan juga perubahan kehidupan pernikahan mereka. Dan juga bawa pulang mereka kembali dengan selamat. Bebe, kau? Oh, kau Lila? Salam. Salam Lila. Kau baik-baik saja? Semua baik-baik saja. Apa kabarmu? Berkat anugerah Tuhan baik. Bebe, apakah Kunz dan Twinkle menelponmu? Mereka sampai di sana dengan selamat, kan? Kau ini bilang apa? Jadi mereka sama sekali belum menelponmu? Bukan begitu. Aku hanya bertanya padamu. Lila, aku sudah mengerti sekarang. Anak-anak memang seperti itu. Mereka sering menelpon orang lain, tapi lupa menelpon orang tua. Padahal mereka selalu memegang ponsel. Tapi kenapa tidak mau telepon? Kau sama sekali tidak khawatir. Sesampainya di rumah aku akan menelpon Twinkle dan aku akan memarahinya. Aku akan memberitahu dia untuk menelponmu. Bebe, tunggu. Tidak usah. Mereka sudah pergi bersama-sama untuk pertama kali. Jadi biarkan mereka habiskan waktu. Nanti aku saja yang menelpon mereka. Iya, kau tidak perlu khawatir. Mereka baik-baik saja. Datanglah ke rumah kami. Iya, aku akan datang. Baiklah. Salam. Jika Bebe mengetahui
bahwa aku sedang tidak ingin berbicara dengan Twinkle, maka ini bisa jadi masalah. Dan bagaimana kalau soal Twinkle dan Euphrates terungkap? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ya Tuhan, tolong berikan berkah pada Twinkleku. Bayangan masa lalunya seharusnya tidak pernah jatuh ke masa depannya. Jika tidak, itu akan menjadi malapetaka. Halo? 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 Aku tidak bisa mendengar suaramu. Halo? Kalau tidak ingin bicara, tolong jangan telepon ya. Halo? Siapa yang bicara? Kalau kau tidak ingin bicara, kenapa kau telepon aku? Siapa ini? Ya Tuhan, situasinya sama persis seperti yang Yusuf lakukan pada tanggal kami. Kenapa aku merasa seolah-olah Euphrates ada di sini? Semua ini pasti dilakukan oleh dia. Apa bisa Euphrates ke sini mengejar kami? Apa yang diinginkan Euphrates? Suara bersiul yang sama lagi. Sama seperti di gereja. Siapa yang berusaha menakutiku? Aku harus tahu siapa dia. Aku harus mencari tahu dari mana suara siulan itu berasal. Twinkle, oh tidak apa-apa. Kau sudah gila ya? Apa kau benar-benar sudah gila? Aku baru meninggalkanmu sendirian 2 menit. Baru 2 menit.
Kalau aku tidak datang tepat waktu, kau bisa jatuh. Kau mengerti atau tidak? Hah? Kapan kau bisa dewasa, Twinkle? Apa yang kau lakukan di sini? Maaf, seharusnya aku tidak membentakmu. Tapi wajar kan kalau aku marah? Hah? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Sudah, jangan menangis. Kau tidak boleh menangis. Tidak terjadi apapun padamu dan tidak akan aku biarkan terjadi apapun. Sudah, tenanglah. Tenang, kau jangan menangis. Tenanglah. Twinkle? Twinkle? Ada apa? Katakan padaku. Ada apa? Euphrates? Lihat, dekorasi ini. Dekorasi susunan ini sama persis dengan saat Euphrates berkencan denganku. Dekorasinya benar-benar sama. Lihat, lihat bunga putih ini, Kunz. Oh iya, Kunz. Kau ingat apa yang kukatakan? Ada seseorang di dalam gereja. Orang itu Euphrates. Dan aku terus-terusan mendengar bunyi siulan itu. Itu sudah pasti Euphrates. Dan pada saat aku membangunkanmu di kamar karena merasa ada orang, Euphrates pasti ada di sana, Kunz. Percayalah. Euphrates ada di sini. Dia kesini hanya untuk meneror kita, Kunz. Twinkle, dengarkan aku. Dia mengejar kita sampai ke goa. Dan dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyakiti kita. Itu pasti dia, Kunz. Twinkle, Twinkle, dengarkan aku. Kau tenanglah. Aku ada bersamamu. Dengar baik-baik. Kalau benar Euphrates yang melakukan ini, dia tidak akan bisa menyakitimu selama aku ada di sini. Kalau itu benar Euphrates? Sudah kubilang ini semua pasti perbuatan Euphrates. Hanya Euphrates yang bisa melakukannya. Kenapa kau tidak percaya pada aku? Baiklah, begini saja. Kita cari tahu apa dia di Amritsar atau tidak. Aku akan telepon paman. Dia akan menyelidikinya. Kun, bagaimana kabarmu di goa? Halo, paman. Kalian sudah saling berbisik mesra di telinga. Ayo ceritakan. Anggap saja aku temanmu, bukan pamanmu. Paman, sebenarnya aku perlu bantuan paman. Tapi tidak boleh ada yang tahu soal ini, terutama ibu. Tolong rahasiakan ini dari ibu, paman. Ada masalah apa, ceritakan. Tolong cari tahu apa Euphrates ada di Amritsar atau tidak, paman. Euphrates? Ceritakan semuanya. Apa sih membuat masalah itu menyusulmu? Tidak, paman. Nanti akan aku ceritakan semuanya. Saat ini paman cari tahu dulu, dia di Amritsar atau tidak. Baik, kau tenang saja. Akan paman cari tahu. Terima kasih. Hei, Euphrates, kau di mana? Hei, kau sudah siap belum? Iya, aku sedang di pinggir jalan. Cepatlah datang ya, setelah itu kita pergi bersama. Ya, cepatlah datang. Teman Euphrates menjemputnya. Berarti Euphrates di rumah. Aku rasa sebaiknya aku tanya saja. Ada Euphrates, Pak? Iya ada, perlu aku panggilkan? Tidak. Tidak usah. Bagaimana, paman? Dia di sini? Tidak pergi kemana-mana? Euphrates ada di Amritsar? Apa paman yakin? Kau bicara apa? Paman baru saja tanya dan dia tidak pergi kemanapun. Dia ada di rumah, jadi ceritakan sebenarnya ada apa. Paman, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit khawatir. Nanti aku ceritakan. Halo, dengar dulu. Kunz, halo? Aneh. Aku tidak mengerti. Hei Euphrates, aku sudah lakukan seperti yang kau minta. Aku sudah membuat si gendut itu percaya kalau kau ada di rumah. Dan aku sudah membayar petugas keamanan itu 500 rupiah untuk berbohong. Euphrates ada di Amritsar, Twinkle. Euphrates ada di sini, Kunz. Percayalah pada aku. Dia pasti akan datang ke Twinkle, sini. lebih baik kita duduk dan kita bicarakan ini dengan santai. Ayo, kita pergi dulu dari sini. Halo, Tuan.
Halo Nyonya, sudah pulang dari jalan-jalan? Ya, aku punya 2 undangan untuk kalian. Malam ini akan ada pesta besar di tempat ini. Semua pasangan akan saling berdansa dengan memakai topeng. Aku sudah beritahu Bebe kalau kalian pasti akan datang ke pesta itu. Dan kalian tahu, Bebe langsung senang mendengarnya. Makanya aku sengaja menemui kalian di sini. Bebe juga langsung menyuruhku untuk mengambil foto dansa kalian berdua dan mengirimkannya segera kepadanya supaya dia bisa melihatnya. Makanya tolong ya, kalian datangnya lebih awal ke pesta itu. Nah ini undangannya. Oh, Bebe ada-ada saja. Meminta kami ke gua untuk bulan madu itu wajar. Tapi sekarang dia menyuruh kami ke pesta dan foto-foto. Itu berlebihan. Belum lagi si ratu masalah itu. Twinkle! Seperti biasa, tidak ada jawaban. Masih berapa lama lagi? Tidak ada jawaban. Kalau begitu aku tunggu di lobi saja. Jangan sampai 2 jam. Kalau tidak, si Nyonya akan marah kalau kita terlambat. Kunz ada di lobi. Artinya Twinkle sedang sendirian di kamarnya. Dulu kau menyukai gaun ini kan, Twinkle? Kau suka gaun ini saat kau melihatnya di toko waktu itu, ya kan? Aku ada di sana. Aku memperhatikanmu. Aku lihat kalau kau ingin sekali membeli gaun ini. Tapi suamimu, si Kunz yang pecundang itu, dia tidak mencintaimu seperti aku mencintaimu. Aku Euphrates-mu, orang yang mencintaimu. Lihat saja, Twinkle. Kau tidak perlu bilang apapun. Tapi Euphrates-mu bisa mengerti yang kau inginkan. Kenapa? Karena aku tergila-gila padamu, Twinkle. Baiklah. Sekarang gaun yang kusukai ada di tanganku. Ini akan kuberikan untukmu. Kau pasti sangat cantik dengan gaun ini. Tidak lama lagi aku akan melihat kau memakai ini. Gaun ini? Ini gaun yang saat itu kupandangi di toko. Berarti Kunz juga memperhatikanku. Untuk pertama kalinya Kunz memberikanku hadiah. Aku tidak mengira ternyata dia bisa juga berbuat manis. Aku harus berterima kasih padanya. Apa? Jangankan memuji memakai gaun ini. Si sombong itu bahkan tidak ingat itu. Kenapa dia begitu? Aneh sekali. Biar saja. Aku juga tidak akan berterima kasih sampai dia memujiku memakai gaun ini. Apa kau tidur? Ayo bangun. Kita harus ke pesta yang membosankan. Apalagi bersamamu. Jadi semakin membosankan. Ayo kita pergi sekarang. Semua pria itu berpikiran simpel. Kenapa wanita selalu dandannya lama tapi hasil akhirnya sama saja? Orang macam apa dia? Dia tidak sopan. Dia berbuat manis, tapi langsung bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Pertama, dia memberikan gaun yang sangat kusukai. Tapi itu pun diam-diam tanpa memberitahuku. Sekarang dia bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa.
Apa dia merasa sulit memujiku sekali saja? Dia benar-benar angkuh dan sombong. Sulit dipercaya. Aku bicara padamu. Sebenarnya aku sedang berpikir, kalimatmu itu benar-benar kuno ya. Rasanya aku ingin bertepuk tangan. Kenapa wanita selalu lama kalau berdandan? Kurasa semua wanita juga bosan mendengar pernyataan itu. Kalau kau harus berdandan seperti perempuan, baru kau akan mengerti. Oh ya, ngomong-ngomong, wanita seperti aku tidak serius dalam berdandan, tapi tetap saja terlihat cantik. Lalu siapa lagi yang dipandangi pria? Kalimatmu kreatif juga ya. Pria memandangi wanita. Ayo, kita masih ada urusan penting, kita harus berangkat. Kau tahu kan kita mau kemana? Ke pesta topeng. Dan memakai topeng itu wajib. Jadi meskipun kau dandan atau tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Karena memakai topeng. Cuma laki-laki yang pergi tanpa mandi dulu. Makanya kau bisa siap dalam waktu 5 menit. Cuci muka 2 menit, semprot deodoran, lalu siap. Tidak sehat kan? Kotor. Ih. Kau menyebutku kotor? Iya. Ada masalah? Kenapa? Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Bukankah laki-laki sepertimu sangat suka melihat wanita cantik di pesta? Iya kan? Kau menganggap dirimu gadis luar biasa ya? Ayo kita berangkat. Selamat datang di Pesta Topeng. Luangkan waktu bersama orang yang kau sayangi di momen ini. Berani-beraninya Kunz menyentuh Twinkle. Aku tidak tahan melihat ini. Twinkle adalah milikku. Hanya milikku. Lihat Twinkle, ini yang dinamakan takdir. Sekeras apapun kau berusaha menjauh dariku, kita tidak akan pernah terpisah. Selamanya, tidak akan pernah. Twinkle! Twinkle, tunggu! Twinkle! Ada apa denganmu, Twinkle? Aku tidak mengerti kenapa kau mendadak bersikap begini di pesta. Kenapa kau ketakutan sekali? Katakan ada apa?
Kunz, Euphrates. Yuvraj, apa? Euphrates ada di sana. Euphrates menyentuhku. Itu tadi Euphrates. Dia berdansa denganku di depan semua orang, Kunz. Kunz, dia ada di sana. Kunz, aku ini perempuan. Aku tidak mungkin salah. Percayalah, Euphrates ada di situ. Euphrates menyentuhku, Kunz. Twinkle. Baiklah, anggap saja kau benar. Tapi kalau itu memang benar, dia tidak akan pernah bisa mendekatimu sekarang. Dia tidak akan bisa menyentuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri meskipun sebentar. Aku tidak akan pergi darimu meskipun sebentar. Tapi jangan seperti ini. Tenangkan dirimu. Kenapa kau harus takut kalau ada aku di sampingmu? Jadi kau tenang saja. Aku sudah menikahimu dan mengucap sumpah suci. Tunggu dulu. Karena sumpah itu sudah diucap, berarti harus dipenuhi. Dan akan aku buktikan. Percayalah. Kau jangan menangis lagi. Jangan takut. Kau jelek kalau seperti ini. Ayo. Apa kalian sudah siap terbang di angkasa? Ratu Masalah. Kenapa wajahmu terlihat cemas? Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke angkasa. Kau akan terbang. Kau akan mengingat selamanya. Aku suka olahraga dan juga bertualang. Tapi aku juga takut air, karena aku tidak bisa berenang. Coba dulu aku belajar berenang. Aku ingat itu. Saat aku jatuh ke dalam kolam, kau juga lompat untuk menyelamatkanku. Dan kau lupa kalau kau tidak bisa berenang. Jadi akhirnya aku yang menolongmu. Aku tidak berterima kasih padamu saat itu, kan? Untuk hari ini dan hari-hari lainnya, saat kau berusaha menolongku, maka aku akan selalu mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih. Hebat sekali. Hari ini banyak sekali aku menerima pujian. Oh ya, matahari terbit dari mana hari ini? Apa moodmu sedang aneh kali ini? Ya sudahlah, bagaimana kalau kita main parasailing saja sekarang? Kau saja, aku sedang tidak mau apa-apa. Kau tidak mau atau kau takut? Itu tidak ada bedanya. Kau bilang saat kau pertama bertemu denganku, namaku Twinkle Taneja, gadis pemberani Punjab yang pintar dan cantik. Jadi, ada masalah apa ini sekarang? Kau berubah jadi seorang penakut, kau selalu menganggap dirimu hebat kan? Tapi saatnya bertindak kau mundur. Oh, jangan-jangan Twinkle Taneja sebenarnya memang penakut. Benar kan? Penakut? Terus saja mengejekku, Kunz. Aku tetap tidak ingin. Perasaanku sedang tidak enak, rasanya aneh sekali. Seperti akan terjadi sesuatu yang buruk. Baiklah, begini saja. Aku akan main duluan. Mungkin setelah melihatku, kau akan berubah pikiran. Pak, aku sudah siap. Kunz, aku merasa takut sekali. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi kau juga jangan ke sana. Ayo kita ke hotel saja ya.
Tenang, Twinkle. Kau tidak perlu khawatir padaku. Aku ada di goa sekarang dan aku ingin mengajakmu. Tapi kau hati-hati ya. Ayo, Pak. Sebenarnya Twinkle. Hei, Lila, kau di sini? Salam Usa. Usya, ada apa denganmu? Lila datang kemari, tapi kenapa kau begitu kaget melihatnya? Dia kan keluargamu. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa ngobrol dan duduk bersama. Kenapa kau berdiri dan memandangiku saja? Ayo Usya, siapkan minuman dingin, ayo. Baiklah. Hei, Ya, jangan sebenarnya- Anita, jangan. Ya. Sudah tidak apa-apa. Rekan bisnismu kan tamu kita juga. Apa? Kau ada di luar? Ya sudah, masuklah, masuk. Iya, semuanya sudah ada di sini. Surjit, siapa yang ada di luar? Bebe, ada rekan bisnis Anita yang baru datang dari London. Jadi mereka ingin agar kita... iya, itu dia mereka. Surjit, ini Tuan JP. Dia pindah ke London baru-baru ini. Kami berencana untuk membuat bisnis bersama. Dan ini suamiku, Surjit Sarna. Halo Surjit. JP. Tuan JP, ini Ibu Lila Taneja. Dia keluarga kami. Dan putrinya Twinkle adalah istrinya Kunz. Dan itu Bebe. Bebe, sebenarnya aku ada urusan yang penting. Jadi aku permisi dulu. Tapi minumnya... Lain kali saja. Salam. Wow, Twinkle! Lihat, aku terbang! Pelan-pelan, Pak. Hei, jangan turun ke air. Aku takut air. Hei, aku tidak bisa berenang. Hei. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa jadi turun ke bawah? Aku bilang kan jangan sampai dia turun ke bawah. Maafkan aku Nyonya, aku tidak sadar itu. Instruktur macam apa kau ini? Angkat dia, cepat, angkat dia dari air. Kunz, orang berusaha mempercayakan nyawanya padamu, tapi kau malah bersikap seperti itu. Nanti aku adukan kau. Cepat tolong Kunz dari air. Kunz! Apa yang kau lakukan? Cepat tolong Tenanglah, dia. Nyonya. Kunz! Cepat tolong Kunz, itu suamiku. Dia tidak tahu caranya berenang. Cepat tolong dia. Bagaimana bisa terjadi? Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah sekian lama, ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. 20 tahun yang lalu. Kabar yang diberitakan di surat kabar itu, mana mungkin itu bohong?
Hai sayang. Jadi ternyata benar. Semua ini ulahmu kan, Euphrates? Itu pasti sayangku. Aku minta maaf karena aku terlambat datang menemuimu ya. Tapi tidak usah khawatir. Aku sudah menyingkirkan suami pecundangmu itu. Dan sekarang, dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Dan mulai sekarang, Euphrates tidak akan pernah salah. Aku merencanakan semuanya dengan matang. Dan kali ini, Kunz ada di laut sana. Oh, tidak. Dia ada di dalam sana. Dia tenggelam tadi. Ya benar, dia tenggelam. Hei, Kunz, lihat ini istrimu di sini. Kunz. Wahai Dewa, aku mohon terimalah Kunz di sisimu, Dewa. Kau tahu, itulah alasan kenapa aku pilih laut ini. Karena aku sudah tahu, tidak ada rencana yang lebih baik dari ini. Aku menenggelamkannya. Ya benar, aku menenggelamkannya di sana. Jadi biarkanlah dia tenang di sana ya. Biarkan dia tenggelam di sana. Kunz. Ya Tuhan, tolong lindungi Kunz. Menjauh dariku. Apa yang kau lakukan pada Kunz? Dia suamiku. Kenapa kau jahat sekali padanya? Suami. Suami apanya? Suaminya siapa? Kau tahu kalau pernikahan kalian itu sungguh dipaksakan, bukan? Dan suamimu yang dipaksakan untukmu itu sekarang sudah mati. Ya? Kau dengar aku, Twinkle? Twinkle, kau senang aku di sini kan? Katakanlah, aku senang melihatmu, Euphrates. Aku mencintaimu. Aku rindu padamu, Euphrates. Ya, aku mencintaimu. Twinkle sayang, dengarkan aku. Kau menjanda sekarang. Jadi hapuslah bindi merahmu ini. Dan ya, karena kau seorang janda, maka kau boleh menikah lagi. Menikah dengan orang lain. Menikahlah denganku. Biarkanlah aku memakaikan bindi merah di atas keningmu ini, Twinkle. Selama ini aku tahu kau tidak membiarkan Kunz mendekatimu. Karena kau hanya mencintai Euphrates. Karena itulah, aku akan menjadi orang pertama yang boleh menyentuhmu. Dan malam pertama pernikahanmu hanya akan bersamaku saja. Diam kau. Jangan dekati aku. Jangan menyentuhku. Dan jangan dekat-dekat denganku. Sana. Pak, tolong Kunz. Dia sudah mati, Twinkle. Sayang, tolong jangan menangis seperti ini ya. Tenanglah. Tidak ada orang lain di sini sekarang. Dan setelah sekian lama, di kapal inilah kita habiskan malam pertama kita. Bagaimana? Kau suka kan? Twinkle, kenapa kau terus saja memanggil namanya? Kunz, dan Kunz lagi. Kenapa? Diamlah. Kunz. Apa kau kaget? Kau terkejut? Kau kaget melihatku hidup? Apa kau pikir aku bisa mati dengan cara mudah seperti itu? Orang yang disertai doa restu ibunya dan istrinya, tidak ada keburukan yang bisa menimpa dirinya. Ingat itu baik-baik. Hah? Kau mengerti? Kau mau membunuhku kan? Kau mau memisahkanku dari Twinkle? Minggirlah, Twinkle. Twinkle. Cukup, Kunsarna. Cukup. Kau tidak berhak apapun atas Twinkle. Twinkle adalah milikku. Baik sekarang dan untuk selamanya. Aku yang membuat drama pemerkosaan itu. Agar kau dituduh dan Twinkle akan mulai membencimu untuk selamanya. Itulah alasannya aku melakukan itu. Jadi itu semua ulahmu. Ya, aku yang melakukannya. Bagaimana bisa kau serendah itu? Meski kau pernah dicintai, tapi begini balasanmu. Apa ini balasanmu, Euphrates? Hah? Katakan padaku, kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Hah? Orang sepertimu tidak pantas untuk hidup.
Kau tidak pantas ada di dunia ini, Yuvraj. Kau manusia yang lebih rendah dari binatang. Yuvrats pasti sudah menyelesaikan tugasnya di goa. Sekarang, aku harus mendapatkan kepercayaan Bebe. Kalau Bebe membantuku, maka tidak ada lagi halangan bagiku untuk menghancurkan hidup Twinkle. Heh, Anita, untuk apa semua bunga-bunga ini? Bagus sekali. Bebe, karena Kunz dan Twinkle kan akan kembali dari bulan madu. Jadi aku menyiapkan ini untuk menyambut mereka. Oh, iya. Ya ampun, sekarang tinggal kabar baiknya. Benar. Sebentar lagi kita akan dapat cucu. Iya benar. Pikiranmu sama dengan pikiranku. Boleh kami masuk? Ya, tentu saja. Silakan. Mari masuk. Ayo, ayo. Ayo silakan, silakan. Salam. Salam. Lila, Iya. aku tahu siapa yang sedang kau tunggu-tunggu. Kunz dan Twinkle akan segera datang. Kau pasti sangat merindukan putrimu, kan? Permisi. Iya, Tuan GP. Iya. Kirim saja dokumennya. Nanti aku tanda tangani dan kukirim lagi padamu ya. Iya, tentu. Pasti. Baik. Dah. Kunz belum datang juga? Dia akan segera tiba. Lihat, itu mereka. Nak Kunz. Apa ini, Bebe? Ini apa? Kenapa kau diam saja? Bibi, iya Bibi, ini lucu sekali ya. Yuvrats? Ini kan mainanku. Aku suka main ini. Iya kan kawan? Yuvrats? Yuvrats, kau kenapa? Lihat ini ibu. Bibi itu seperti penyihir ya. Yuvrats, kau kenapa, nak? Aku takut padanya. Tolong aku. Yuvrats, aku ini ibumu. Kenapa kau memanggilku Bibi? Ada apa? Lepaskan aku. Bibi Anita. Aku mau main. Ada Biarkan aku apa main. ini? Pergilah kalian. Yuvrats! Apa kau sudah gila? Kau mendorong ibumu sendiri. Yuvrats, lihat ibu. Cepat lihat ibu dan hentikan lelucon ini. Ibu tidak terima ini, Yuvrats. Yuvrats, kau kenapa? Jangan bercanda lagi.
Bibi Anita, Ada apa dengannya? Kenapa dia begini? Yufrats, dia bukan Euphrates yang kita kenal sebelumnya, Bi. maksudmu? Ada apa ini? Apa maksudmu, Nak? Dia kehilangan ingatan. Apa? Karena benturan di kepala, pikirannya sekarang seperti anak usia 5 tahun. Dia tidak ingat apapun dan tidak mengenali siapapun. Waktu di goa, aku berhasil menyelamatkannya. Tapi karena luka dalam yang ada di kepalanya, dia jadi seperti ini. Ini semua salahku. Aku harusnya tidak mendorongnya. Dia tidak akan terluka dan tidak akan seperti ini. Aku mohon maafkan aku. Kau meminta maaf? Aku tahu dengan pasti kau sengaja melakukan ini. Sekarang lihat kondisi anakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau harus bertanggung jawab atas kondisinya sekarang, Kunz. Bibi Anita, Kun sama sekali tidak bersalah, Bibi. Kun telah melakukan yang seharusnya dilakukan demi mempertahankan kehormatan istrinya. Siapapun itu, walaupun bukan Kun, dia pasti akan melakukan hal yang sama seperti itu. Semua tahu, Euphrates pernah mencoba membunuh Kun. Tapi kali ini dia sudah benar-benar keterlaluan. Dia mengejar kami sampai ke goa. Awalnya dia menerorku. Lalu dia berusaha untuk membunuh Kun. Kalau Kun tidak melakukan itu, aku tidak mungkin berdiri di sini sekarang ini. Aku pasti sudah mati. Dan Euphrates yang bersalah. Dan Kun sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini. Jadi jangan salahkan Kun. Sebaiknya kau diam, Twinkle. Aku tahu, ini rencana yang sudah kalian susun dengan matang. Kau memang mau mencelakakan putraku, kan? Kau ingin membalas dendam. Kun, ceritakan. Ceritakan yang sebenarnya. Kau bibi jahat! Lepaskan temanku! Lepaskan temanku! Euphrates, kenapa kau lakukan ini? Euphrates, lihat ibu, nak. Lihat ibu. Ini ibumu. Jangan lakukan ini, Euphrates. Tolong. Euphrates, apa yang telah kalian lakukan? Anita, sebenarnya Kunz tidak bisa disalahkan. Kau juga diam saja. Lebih baik kau tutup mulutmu. Tidak perlu ikut campur urusan ini. Apa yang sudah terjadi adalah ketidaksengajaan. Aku mohon, tidak perlu menyalahkan siapapun. Tolong mengertilah. Kalian semua bohong. Kalian bohong. Kalian sudah merencanakan ini, bukan? Anita, aku paham sekali apa yang kau rasakan saat ini. Tapi, aku ibunya, aku sangat mengenal Kunz. Dia tidak mungkin sengaja melakukannya. Dari mana kau tahu perasaanku, Usa? Apa kondisi anakmu sama dengan kondisi anakku sekarang? Dia bertingkah seperti anak 5 tahun. Dia bicara denganku dengan nada tinggi dan tidak mengenaliku. Dia mendorongku. Apa yang lebih buruk bagi seorang ibu daripada ini? Katakan.
Lihat saja anakmu. Dia berdiri dengan tegap dan angkuh. Tapi Euphrates, Kau tenang saja, Anita. Sebentar lagi Kunz tidak akan berdiri tegap di sini. Karena hari ini juga aku akan menghabisinya. Jangan jatuhkan pistol. Lepaskan aku. Jangan jatuhkan pistolnya. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan. Tembak saja ya. tolong hentikan Lepaskan dulu. aku. Jangan jatuhkan pistol. Kendalikan dirimu. Apa kau sudah gila? Bebe, dia sudah membuat istriku hancur. Tidak akan aku biarkan dia. Jangan. Lepaskan. Kun sama sekali tidak bersalah. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang perlu disalahkan. Aku mohon cobalah mengerti penjelasan. Jangan dengarkan siapapun. Lihat bagaimana hancurnya kondisi Euphrates sekarang. Sudah, tembak saja dia. Lepaskan. Kunz. Tolong lepaskan dia. Jangan, Euphrates. Jangan. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh menjelekkan temanku ini. Tidak ada yang boleh menjelek-jelekannya. Atau akan kubunuh kalian semua. Akan kutembak kalian. Jangan, Euphrates. Hentikan dia. Euphrates, dengarkan aku dulu. Euphrates, jatuhkan pistol. Kunz. Lihat aku baik-baik. Tidak ada yang akan menyakitimu. Tapi si bibi itu jahat. Tidak, Euphrates. Dengarkan aku. Jatuhkan pistolnya. Aku ini temanmu kan? Apa? Dengarkan aku dulu. Teman, Ayolah, ayo. apa? Ayo, Tapi jatuhkan pistolnya. Ayo. ini Bagus. Kita teman kan?